Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Suara saya jelas terdengar? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, pertama ini tadi sudah saya share absennya. Ada yang belum tahu ya? Absensinya QR code. Oke, nanti baru masuk juga. Ini angkatan berapa ya? 19 atau berapa? 18 Pak. 18. Semua 18. Satu angkatan ini. Apa ada yang tidak? Sama semua ya. Angkatan 18 berarti semester berapa? Semester 7 Pak. 7. Sesuai jadwal berarti ya, semester 7 ya. Baik, semester 7. Ini juga dijadwalkan di semester 7. Sudah TA semua? Ada yang belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah ngambil TA? Belum ada? Ada yang sudah ngambil Pak, tapi mungkin beberapa gitu Pak. Beberapa. Masih banyak yang belum ya? Iya Pak, seperti itu. Baik. Ya, kalau mungkin masih mencari-cari topik, ya harapannya salah satunya adalah ini bisa jadi alternatif. Mungkin ada yang bingung nyari topik apa, ada TA-nya, dan sebagainya. Baik, yang pertama adalah ini jadwalnya yang tertulis itu adalah jam 13.30. Iya, betul ya? Atau jam 13? Benar 13? Jam 1 berarti ya? Iya Pak. 13.30 ya. Nah, tapi ini kita jadikan jam 1 ya. Agar nggak kelamaan, nah itu punya Pak. Nggak ada masalah kan ya kalau kita jadikan jam 1 ya? Nggak ada ya? Saya kira nggak masalah ya. Mungkin kuliah sebelumnya juga sudah selesai. Apa ada yang ikut kuliah di jam sebelumnya? Ada? Ada Pak, ada tapi nggak sampai menabrak di matkul yang sekarang. Iya, paling selesai jam berapa? Jam 12? Iya sekitar Pak. Iya, paling ya itulah, paling malah berapa ya? Setengah 12 selesai ya. Ya, inilah. Kondisinya masih online, jadi ya kita ikuti aja. Memang ya ini sebelum kita ini ya, sambil kita ngobrol aja dulu. Online dengan offline memang beda. Kalau online ya seperti ini, kita hadapinya laptop seperti ini. Kalau offline kita bisa berinteraksi langsung di kelas itu. Bisa lebih interaktif biasanya. Ada diskusi dan sebagainya. Tapi kalau online ya memang agak sulit. Ya kita jalani dulu. Mungkin nggak tahu kalau semester depan sudah full offline gitu ya. Yang semester ini mungkin masih hybrid. Ada yang offline, ada yang online, mungkin satu kelas itu untuk yang semester ini. Oke, biasanya kalau yang offline dulu kita bisa ada buat kelompok gitu, kemudian ada buat aplikasi, jadi diskusinya lebih mudah gitu ya. Sebenarnya online gini sebenarnya juga nggak begitu masalah mungkin ya, meskipun ada kelompok bersama, membuat program bersama gitu ya, karena nanti kan bisa di-share juga, mungkin bisa ini sampai latihan mungkin ya, karena kan hampir semua sekarang kantor-kantor apapun itu sebenarnya work from home semua itu ya. Itu kalau nggak ada pengalaman untuk online ya sulit itu ya. Yang terbiasa offline ya harus menyesuaikan juga dan seterusnya. Baik, nah, jadi jadwal kita nggak masalah ya, nggak ada masalah untuk jadwalnya. Ini ada lagi yang masuk lagi enggak ini ya sebelum kita ini. Oke, saya share lagi ya untuk yang ini sambil untuk QR code-nya yang belum, silakan.
11.07.56. Ya, siang itu mungkin kadang kayak ngantuk juga itu mungkin ya. Tapi coba untuk bisa berdiskusi. Di sini kita saling berdiskusi. Ya, mungkin saya bisa menyampaikan apa yang kalian belum tahu dan kalian juga bisa menyampaikan apa yang saya belum tahu juga. Jadi saling memberitahukan. Karena teknologi itu berkembang sangat cepat. Jadi kalau kita berpegang pada yang lama, ya kita ketinggalan, nggak bisa mengikuti. Biasanya kalau yang masih fresh gitu, ya masih kuliah itu teknologi itu banyak tahunya. Aplikasi-aplikasi apa yang sedang populer, bagaimana cara menggunakan itu malah lebih tahu. Pengalaman dulu pada saat kuliah seperti itu. Sedangkan yang seperti ini ya, jadi pacar itu basicnya, ini basic yang menjadi dasar dari suatu teori. Ya, jadi kalau kita sebut bahasa tingginya itu filosofinya gitu ya, yang mungkin nanti digunakan untuk setiap permasalahan yang ada. Itu bahasa kerennya. Ya. Baik. Kemudian sudah 41 ini ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini satu angkatan semua tahun 18. Nanti untuk kuliah dan untuk apa kegiatan selama kuliah ya termasuk untuk tugas dan seterusnya nanti rencananya dibantu oleh asisten yaitu Wawas angkatan berapa itu ya 18 atau 17 itu ya ada yang kenal mungkin ya 17 Pak. 17 ya ya dari AJK ini ya nah, nanti bisa dibantu itu. Kita KIJ ya, keamanan informasi dan jaringan ini totalnya nggak salah ada 47 yang ikut. Jadi kelasnya ini besar sekali. Ya, biasanya itu tidak sampai 30 biasanya itu kita bagi ya. Sekarang dari 47-an saya lihat itu. Ada 46 atau berapa itu? Hampir 50. Itu besar. Kalau kita masuk di kelas itu penuh sekali. Itu wah apa ya? Kursinya itu udah sampai ini sumpek. Untungnya sekarang masih online jadi nggak begitu pengaruh. Di sini di kelas A. Jadi biasanya ada 6 atau 7 kelas. Ini ada yang baru masuk lagi. 6 atau 7 kelas, yang sekarang hanya ada 3 kelas. Jadinya kelasnya besar. Baik, di sini adalah keamanan informasi dan jaringan. Kelas A, Information and Network Security, merupakan salah satu kuliah wajib dari RMK KPG. Ya, kuliah wajib berarti ya, harus dilalui. Mantap. Apakah itu nanti berkaitan dengan core-nya? Core-nya kalian tentu saja untuk TA itu kan memilih salah satu dari 8 RMK itu. Di sini adalah merupakan kuliah wajib, maka harus diikuti semuanya. Kemudian apalagi yang perlu kita sampaikan dulu ya. Isinya itu kurang lebih adalah seperti ini. Kurang lebihnya. Jadi bisa berkembang ini ya. Bisa ini, fleksibel. Meskipun sudah ada panduan yang kita tetapkan, tetapi di sini teknologi itu kan selalu berkembang seperti tadi saya sampaikan. Itu adalah bisa kita kita pelajari. Yaitu di sini adalah pertama itu berkaitan dengan konsep dasar keamanan, apa itu dasar-dasarnya. Kemudian ada enkripsi, dekripsi, simetris, asimetris. Jangan sampai nanti sudah lulus nggak tahu apa itu
symmetric, asymmetric encryption. Karena kadang itu ada yang nggak tahu sampai lulus itu. Apa itu symmetric, apa itu asymmetric encryption, dan sebagainya. Padahal itu adalah bahan dasar atau materi dasar dari kuliah di sini. Ya, ada autentikasi, steganography, dan sebagainya. Ini banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Hal-hal yang berkaitan dengan keamanan itu sebenarnya itu sudah hampir setiap saat itu kita jumpai. Mungkin baru-baru ini kalian juga tahu ada kasus itu ya, yang apa itu di kebocoran data itu. Ada yang mengikuti nggak beritanya itu? Ada nggak? Ya kan ada di dulu BPJS, kan pernah itu ya, berapa bulan yang lalu. Berapa itu? 3 bulan mungkin ya. BPJS dulu ada yang toko online itu datanya diambil dan seterusnya. Banyak itu kasus seperti itu. Nah, itu adalah secara langsung itu adalah berkaitan dengan topik yang kita pelajari sebenarnya itu. Tapi seperti apa kondisi sebenarnya, ya itu mereka lah yang tahu, karena itu kan nggak di open, tidak dipublish keluar masalahnya gimana. Nah, itu jadi topik-topiknya itu kurang lebih adalah seperti yang ada di sini. Jadi berkaitan dengan informasi, bagaimana kita bisa melakukan proteksi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk evaluasinya ya, evaluasi di sini tidak ada seperti ini ya. Ini kita lewati dulu. Tapi ada cara yang paling bawah ini, cara mudah untuk mendapatkan nilai A. Ya. Biasanya dulu saya tawarkan itu ke mahasiswa kelas itu. Cara paling mudah itu adalah apa? Bisa mengikuti perlombaan dan juara di situ. Itu cara mudah saya kira ya. Dulu pernah ada juga yang gitu, ikut lomba juga dan bisa menunjukkan hasilnya ya sesuai dengan yang sudah disepakati ya, bisa mendapatkan nilai yang sesuai gitu. Apa kira-kira lomba yang bisa diikuti di sini? Yang sekarang jalan itu apa? Ada gemastik misalnya, itu kan nasional minimal itu ya. Tahu kan gemastik ya? Ada yang tahu gemastik? Tahu, Pak, tahu. Tahu ya. Ada yang pernah ikut? Ada yang ikut nggak? Pernah tapi kalah, Pak. Kalah, ya nggak apa-apa. Yang sekarang ikut ada nggak? Yang sekarang masih masih jalan? Nggak ada di sini. Nggak ada ya. Jadi biasanya ada. Tapi Ada yang ikut. cabang pemrograman, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Siapa? Sena? Iya, Pak. Oke. Sama teman saya juga ada di sini, Pak. Muhammad Siapa? Afan. Siapa? Satu tim, Pak. Siapa? Afan, Pak. Muhammad Afan. Afan. Oke, ya. Nanti kalau misalnya juara kan lumayan, bisa ini apa? Juara 1 itu. Tahun lalu itu nggak salah dari lab KBJ, dari NCC, ada yang juara 1. Ini Afan ya. Oke. Ya, juara 1 tahun lalu itu si Sirot itu. Tahu Sirot ya? Tahu, Pak. Nah, Sirot itu TA-nya dengan saya. Itu lulus sekarang itu ya, bulan September ini lulus, itu juara 1 kan itu dari lab NCC dari KBJ. Jadi topiknya itu apa saya lupa, itu buat aplikasi nggak salah. Di situ jadi bisa ikut lomba-lomba itu untuk bisa nambah pengalaman dan seterusnya. Saya kira itu bisa diikuti. Kalau sampai juara itu kan selain mendapatkan hadiah kan juga dapat ini nambah panjang di CV-nya. Gitu. Saya dulu juga di situ sebagai jurinya, tapi di bidang IoT ya, dulu beberapa tahun yang lalu ya, 2 periode itu di bidang IoT. Saya juri di situ. Sekarang sudah enggak lagi. Kemudian ya, nanti bisa itu referensinya sangat banyak yang bisa digunakan. Semua hal yang berkaitan itu bisa digunakan. Nah, termasuk di sini adalah referensi dari
ini yang utama, yang sangat populer yang pertama di situ. Jadi William Stalling itu Cryptography and Network Security Principles itu. And Network Security Principles and Practice itu sangat populer. Tapi tidak hanya itu saja, banyak sekali yang bisa digunakan, yang bisa diambil sebagai bahan-bahan untuk ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang di bagian bawah di situ. Di situ ada journal and conference paper. Nah, itu adalah lebih fleksibel biasanya. Jadi lebih banyak ini berkaitan dengan metode-metode yang terbaru. Kalau buku itu biasanya itu sebagai bahan acuan, tapi umurnya itu biasanya sudah relatif lama. Sedangkan kalau ada jurnal dan conference paper itu biasanya tiap tahun muncul, jadi lebih updated untuk isinya. Saya kira kalian juga punya akses ke situ, ke jurnal dan conference paper itu. Kalau dari kampus itu bisa langsung menggunakan intranetnya, kalau dari rumah itu menggunakan VPN. Nanti ya, bisa menginstal VPN, kemudian harus connect dulu menggunakan VPN tadi, menggunakan ini ada file-file yang perlu di download dulu dari Integra di situ. Sudah ada yang pernah menggunakan belum? Untuk connect VPN ke kampus? Pernah, Pak. Ada ya? Ya, itu kan bisa digunakan. Bisa digunakan untuk mengambil data-data ini, conference paper, jurnal, dan sebagainya. Itu bisa dipakai. Saya kira itu sangat penting. Ya, itu ya. VPN nanti connect atau petunjuknya mungkin bisa didapatkan di PTSI untuk petunjuk per langkahnya, atau bisa langsung aja dijalankan dari Keman Prom.DOS itu untuk running VPN-nya. Tapi harus download dulu file-filenya dari itu MyITS. Aduh, ke one time password kalau nggak salah bagiannya itu ya. Download dulu, nanti bisa digunakan. Jadi bisa connect ke intranetnya di kampus. Nah, untuk yang mahasiswa itu mungkin aktifnya dibatasi berapa dia? 2 jam atau berapa, saya lupa itu ya. Setelah itu harus download lagi filenya untuk bisa connect ke VPN-nya. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan salah satunya itu. Apa penyalahgunaannya? Itu dulu ada yang mengakses paper-paper dari reference itu di-download menggunakan bot. Akhirnya apa? Yang di-download itu sangat banyak dan tidak wajar. Sehingga akses dari ITS kena suspend. Tidak boleh lagi ke IEEE. Harus diperbaiki, baru dibuka lagi aksesnya. Apakah bisa dicari siapa yang mendownload botnya? Bisa, karena semua ID kan sudah terdaftar. Jadi di mana downloadnya, kapan downloadnya, siapa yang download itu bisa ketahuan. Bisa didapatkan, ya mungkin karena belum tahu ya, jadi belum tahu kalau itu nggak boleh. Jadi downloadnya sangat masif, nggak tahu tujuannya untuk apa, apakah dijual lagi atau enggak, atau bisa juga seperti ya. Itu. Kemudian jadwalnya ini Selasa, ya, kita jadwalkan jam 13.30 di sekarang. Kalau kuliah online tuh biasanya kalau kelamaan juga capek ya, karena nggak ada, kurang bisa nyambung. Baik, ini kita langsung saja ke bagian di sini. Iya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang tanyakan, silakan, atau ingin disampaikan. Ada nggak? Yang ingin disampaikan? Nggak ada. Baik, kita diskusi ya. Apa itu kira-kira yang menjadi dasar dari adanya bidang keamanan informasi dan jaringan? Kemudian apakah sama antara keamanan informasi dan keamanan jaringan itu? Apakah jadikan satu atau mungkin ada hal yang lain? Mengapa di sini disebut sebagai keamanan informasi dan jaringan dan seterusnya? Itu bisa bermacam-macam. Oke. Bentar.
Recording in progress. Ya. Di sini ya, kita ke background di situ bahwa untuk keamanan informasi itu mempunyai requirement yang berbeda. Jadi setiap environment atau setiap hal itu mempunyai environment atau requirement yang berbeda. Karena di setiap keadaan itu posisinya adalah tidak sama. Sehingga di sini bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dalam hal keamanan dari setiap sistem itu tidak sama antara satu bagian dengan yang lainnya. Di sini dikatakan bahwa information security requirements have changed in time. Tentunya ini adalah fleksibel ya. Jadi tergantung dari karakteristik masing-masing. Tentunya keamanan yang ada di suatu perusahaan yang besar itu juga berbeda dengan di perusahaan yang relatif kecil dan seterusnya. Kemudian terdapat cara atau metode yang secara fisiknya kalau kita mendiskusikan keamanan yang dilakukan secara manual atau tradisional, itu tentunya kita juga mengenal misalnya pengamanan secara fisik. Jadi misalnya ada suatu materi atau bahan ataupun suatu data misalnya yang itu sangat penting, maka itu bisa dilakukan pengamanannya secara tradisional. Itu apa misalnya? Ya dimasukkan ke dalam tempat yang sangat sulit untuk dijangkau oleh pihak lain atau orang atau pihak lain yang tidak berhak di situ. Termasuk di sini adalah bisa user, seorangnya sendiri dan sebagainya. Jadi pengamanan suatu data atau informasi itu bisa bermacam-macam. Ada yang dilakukan secara fisik, yang di sini dimasukkan dalam kelompok tradisional di sini, dan ada yang menggunakan pengamanan secara digital ya, dengan teknologi yang ada. Yang pada prinsipnya semuanya adalah bertujuan untuk mengamankan data. Pengamanan dilakukan secara berlapis di situ. Yang istilahnya adalah sebagai pengamanan secara in-depth, jadi berlapis-lapis. Kemudian komputer menggunakan automatic tools untuk memprotek file dan informasi yang tersimpan di dalamnya. Nah, kalau ini sudah menggunakan metode yang lebih modern. Jadi kalau yang sebelumnya tadi adalah berkaitan dengan fisiknya, secara fisik berarti disimpan dalam misalnya safety box atau mungkin di dalam ruangan khusus dan sebagainya. Nah, kalau yang di sini yang ketiga, di bagian poin ketiga di sini adalah menggunakan mekanisme tersendiri yang menggunakan metode-metode yang sudah biasa digunakan ya, dengan menggunakan teknologi yang terupdate. Nah, dua hal tadi adalah diterapkan secara bersamaan. Jadi tidak hanya bagian yang pertama saja di pengamanan, misalnya kita mempunyai surat berharga gitu dimasukkan ke dalam safety box, kemudian kunci dibawa, terus ada penjaga dan seterusnya. Nah, itu bisa digabungkan dengan pengamanan yang berikutnya tadi, yang menggunakan kalau sistemnya berupa terhubung dengan komputer, mungkin nanti untuk membuka safety box-nya harus menggunakan PIN dan seterusnya yang menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru di situ. Jadi itu dua hal yang digabungkan. Kemudian penggunaan dari suatu jaringan dan komunikasi jaringan dan link komunikasi ini memerlukan antisipasi untuk melakukan proteksi data pada saat transmisinya. Nah, ini yang membedakan dengan dua hal yang sebelumnya tadi. Kalau yang di bagian di sini, di bagian provided physical and administrative mechanism itu adalah barangnya itu sudah tersimpan, jadi sudah disimpan atau di save atau di store dalam suatu mesin atau device. Sedangkan yang di sini juga sudah tersimpan, misalnya di hard disk, kalau yang bagian yang di sini di hard disk, di misalnya SSD dan seterusnya. Maka
Di bagian yang ini, di bagian linknya untuk komunikasi dan network ini adalah data itu masih dalam keadaan ditransmisikan. Nah, itu tentunya mempunyai mekanisme yang berbeda antara pengamanan data yang dikirimkan dan pengamanan data yang sudah tersimpan dalam suatu medium tertentu. Kalau yang sedang ditransmisikan, berarti datanya dalam kondisi dipindahkan. Jadi ada transfer di situ yang memungkinkan selama proses transmit atau transfer tadi, data bisa diambil oleh pihak ketiga. Sedangkan jika data sudah tersimpan, maka itu masalahnya adalah bukan pada saat data transmission-nya, tapi adalah pada saat data itu sudah tersimpan. Bagaimana data yang tersimpan itu bisa diprotek jika ada pihak lain yang berusaha mengambilnya. Jadi merupakan dua hal yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Ini mungkin kita bisa mengambil kesimpulan apa bedanya keamanan informasi, apa bedanya dengan keamanan jaringan dan seterusnya. Nah, kita menggunakan skema seperti ini. Ada computer security dan industries itu ya. Komponis komputer sistem, kita asumsikan bagian lingkaran yang ada di tengah ini adalah merupakan sistem komputer dari suatu perusahaan. Nah, tentunya banyak pihak yang berusaha mengakses di sini. Jadi berusaha untuk mengakses sistem komputer dari perusahaan tadi, baik itu secara legal ataupun ilegal yang dilakukan oleh banyak pihak. Ya, bisa dari internalnya sendiri, bisa juga dari eksternal perusahaannya, baik itu tadi legal ataupun ilegal, karena tidak bisa kita pisahkan yang dalam mesti legal, nggak bisa juga, karena bisa juga ada pihak dari insidernya ya, dari internal karyawannya yang berusaha mengakses secara ilegal juga mungkin juga, dan sebaliknya. Nah, pertama di situ ada yang mungkin cukup populer, itu namanya adalah hackers. Di situ ada hacker, ada investigator, mortar dan sebagainya. Hacker mungkin sudah merupakan istilah yang cukup populer yang kita kenal, yaitu yang berusaha bisa memasuki sistem komputer yang ada tanpa melewati tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui. Nah, jadi tidak perlu login dulu, tapi sudah bisa langsung masuk mengambil data dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, kemudian apalagi itu investigator itu ya, dari pihak luar yang ingin melihat atau memeriksa sistem komputer di situ. Mungkin ada data-data yang disembunyikan, yang mungkin untuk dihindari dan seterusnya. Misalnya apa kira-kira data yang disembunyikan? Bisa bermacam-macam. Kalau perusahaan ya, bisa misalnya gampangnya adalah data pajaknya bagaimana dan seterusnya. Itu kan kalau ada investigator itu kan berusaha untuk menelitinya, mendapatkan data tadi. Kemudian ada reporter misalnya ya wartawan yang berusaha mencari berita dan seterusnya. Kemudian ada lagi jadi internal threat. Internal threat itu adalah merupakan ancaman yang didapatkan dari pihak dalam dari perusahaan tadi. Ya, pihak dalam itu belum tentu dia legal, karena bisa juga dia ilegal mengaksesnya. Misalnya apa di sini disebut sebagai dishonest employee. Dishonest employee itu apa? Berupa misalnya adalah pegawai atau karyawan yang tidak jujur. Dia berusaha mengambil data-data yang ada di perusahaan yang selanjutnya mungkin bisa dijual ke perusahaan lain dan sebagainya. Data-data apa kira-kira yang menjadi targetnya? Ya bermacam-macam. Sebagai contoh adalah kalau misalnya perusahaan itu adalah bidang apa misalnya food and beverage misalnya gitu ya, makanan gitu. Itu tentunya ada ini apa rumus-rumus tertentu ya untuk membuat makanannya itu sehingga mempunyai rasa yang bisa disukai oleh banyak pihak. Nah di situ data tentang makanan itu bisa diambil untuk dijual ke perusahaan kompetitornya. Itu yang termasuk salah satu dari dishonest employees di situ.
Ada lagi berupa software failures. Software failures jadi kelemahan dari software yang digunakan. Mungkin pada saat software itu di-develop, itu programmernya itu membuat suatu semacam backdoor gitu ya, yang digunakan untuk testingnya misalnya seperti itu. Tapi pada saat digunakan di bagian produksi, dia sudah go live itu, programnya itu lupa tidak diperbaiki, sehingga itu bisa menjadi ancaman, bisa menjadi suatu threat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Termasuk di sini adalah kesalahan-kesalahan software yang lain. Sebagai contoh adalah adanya, gampangnya adalah looping dari suatu program. Program yang melakukan loop tidak terbatas, jadi infinite loop, itu juga merupakan threat juga. Ya, karena bisa mengakibatkan sistem komputernya down. Kalau terus-menerus nanti kan dia akan nggak bisa diakses. Ya, jadi akan bekerja terus-menerus tapi tidak bermanfaat. Itu juga mengakibatkan sistem yang error. Kemudian ada juga tadi ada business partners. Business partners di sini bisa customers, kompetitor, suppliers dan sebagainya yang ingin mengetahui data-data yang ada di perusahaan yang ada di sini. Berusaha mengambil datanya juga. Dan juga tentu saja ada government and private intelligence communities. Di sini termasuk adalah pihak-pihak dari pemerintah yang ingin memeriksa, mungkin ada kesalahan atau mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dan seterusnya. Itu bisa berusaha mengambil data-data yang ada. Nah, itu adalah beberapa background mengapa keamanan komputer, ya, secara umum ya kita sebut keamanan komputer dan industri itu sangat penting. Karena intinya adalah sangat banyak pihak-pihak yang ingin mengetahui atau ingin mengambil data-data yang tersimpan di dalam komputer suatu perusahaan tersebut. Yang tentu saja itu harus diproteksi. Ya. Nanti proteksinya bagaimana? Nah, itu bisa bermacam-macam tergantung kelasnya. Apakah semua data itu perlu diproteksi misalnya? Apakah hanya tertentu saja? Apakah misalnya data yang tidak diprotek itu boleh dibuka publik dan seterusnya? Dan itu bisa bermacam-macam. Itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan keamanan dari suatu komputer. Yang pertama adalah robbery through computers. Itu adalah apa? Robbery itu. Ya. Itu adalah pengambilan paksa atau perampokan menggunakan komputer. Bisa dengan menggunakan malware. Jadi bisa memaksa agar usernya, ya korbannya itu dia mengirimkan uang atau dana yang lain. Ini kan sudah terjadi juga. Ada yang pernah tahu nggak tentang itu ransomware itu ya? Mungkin pernah dengar ya beberapa tahun yang lalu ya, ada ransomware di situ, yaitu data yang ada ya, yang biasanya yang terkena adalah perusahaan yang besar itu ya, karena harganya mahal. Data itu tiba-tiba terenkrip. Terenkrip itu maksudnya adalah datanya tidak bisa diakses. Datanya tidak berubah menjadi format yang lain yang tidak bisa dibaca dan tidak bisa diekstrak lagi. Nah, yang bisa mengembalikan siapa? Yang bisa adalah ya yang melakukan enkripsi tadi, karena dia yang punya key-nya, punya kuncinya. Nah, untuk mendapatkan datanya balik lagi, maka di situ harus membayarkan sejumlah uang tertentu. Nah, itu sudah terjadi. Mungkin nanti bisa di Google ransomware itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada identity theft. Sesuai dengan namanya, identity theft itu adalah pencurian identitas. Ini berkaitan dengan privasi kita. Jadi privacy merupakan salah satu hal yang menjadi concern, karena identity atau identitas kita itu sangat penting untuk membuktikan kita itu siapa. Misalnya pada saat kita membuka rekening di bank misalnya, maka kita akan
menyampaikan nama, alamat, kemudian umur, tempat lahir. Nah, ada satu hal lagi yang cukup penting untuk di proteksi, karena itu juga merupakan bagian yang digunakan untuk identitas, yaitu biasanya adalah nama ibu kandung. Ya, nama ibu kandung itu bisa merupakan menjadi hal yang sifatnya adalah private, jadi itu tidak bisa di-share, tidak boleh di-share ke pihak lain. Nah, itu kalau misalnya kita ingin kita menelepon ya menggunakan phone banking misalnya, itu kan nanti ditanya, diautentikasi dulu namanya siapa dan seterusnya, termasuk biasanya adalah nama ibu kandung tadi. Maka kita perlu menjaga agar data tersebut tidak di-share ke pihak lain. Nah, di lain pihak kalau di sini ada permasalahan, yaitu namanya ada identity theft di situ. Berarti pencurian data itu, pencurian data identitas. Data-data yang seharusnya adalah rahasia, nah di sini dicuri, nanti diambil, kemudian dijual. Ini juga sering terjadi. Mungkin pernah juga beberapa bulan yang lalu, mungkin ya, belum setahun ya, beberapa yang lalu, data-data user itu banyak atau terdapat kabar itu dijual di internet. Dijual, kemudian data-data tersebut tersebar. Nah, kalau datanya sudah tersebar kan nggak ada lagi identitas yang perlu disembunyikan, kan semuanya sudah terbuka. Jadi kita kehilangan banyak hal di situ. Begitu identitas itu terbuka ke semua pihak, maka kita akan bingung untuk akan kesulitan untuk menunjukkan kita itu siapa, karena semuanya dianggap sama dan semuanya dianggap tahu data kita. Tadi, maka itu merupakan hal-hal yang perlu kita jaga, termasuk salah satunya itu adalah nomor dari NIK kita, itu juga merupakan bagian yang sifatnya unik yang perlu kita perhatikan juga, nomor KTP dan seterusnya di situ. Ya, kadang kita diminta menunjukkan KTP, kemudian mengirimkan KTP secara langsung, jadi foto KTP-nya, kemudian diminta mengirimkan dan sebenarnya itu merupakan hal yang berisiko. Ya, khawatir nanti disalahgunakan data-data tadi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga di sini adalah berkaitan dengan industrial espionage and corporate information, jadi spionase dari industri. Ya, ini sudah tadi yang kita bahas di awal tadi secara sekilas, yaitu berkaitan misalnya dengan kompetitornya di perusahaan yang berusaha mengetahui rahasia dari perusahaan kompetitornya, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan yang bagian yang keempat di sini, yaitu loss of privacy. Nah, ini termasuk dari yang tadi ada identity theft itu. Identity theft ini bisa mengakibatkan adanya loss of privacy. Jadi kalau privasinya sudah hilang nanti ya, kita yang kesulitan untuk bisa membuktikan identitas kita itu, karena semuanya sudah tahu dan kita. Berikutnya contoh lagi ya, ini merupakan contoh-contoh dari kasus yang berkaitan dengan keamanan di situ. Di sini adalah information vandalism, ya, information vandalism mungkin yang sering kita jumpai di dalam dunia IT ya, termasuk di internet di situ. Misalnya website yang kemudian mengalami vandalism, di istilahnya kalau yang kita kenal adalah webnya dihack, kemudian diganti dengan informasi lain dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori di sini. Kemudian ada komputer virus atau malware. Ya, antivirus ini bisa masuk dalam kelompok malware di sini ya, malicious software. Malware ini bisa bermacam-macam tadi sebenarnya. Ada yang namanya virus, ada namanya trojan dan seterusnya. Itu bisa kita bedakan dari karakteristiknya dan seterusnya. Nah, malware di situ memang cukup riskan kalau kita tidak tahu apakah software yang ada itu aman atau enggak, kemudian langsung aja kita install ke sistem kita, mungkin ke handphone atau mungkin ke laptop dan sebagainya, itu sangat beresiko. Jadi
secara umum kita perlu berhati-hati terhadap adanya software aplikasi, terutama jika software tadi adalah belum diverifikasi oleh providernya. Nah, untuk yang sekarang misalnya kalau yang di Android itu sudah ada Play Store-nya misalnya, itu dari Google itu seharusnya sudah ada verifikasinya. Demikian juga untuk aplikasi yang lain yang disediakan oleh provider yang lain. Artinya adalah sudah dicek, sudah tidak bersifat berbahaya dan seterusnya, dan aman untuk digunakan dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, software-software seperti itu tidak sepenuhnya aman ya. Secara ini ya, sintaksnya itu mungkin sudah aman, tidak mengandung hal yang merusak. Tetapi kalau kita lihat kita berbicara masalah dari sisi programmingnya, kalau dari sisi aksesnya itu mungkin juga masih cukup riskan juga, cukup beresiko. Mengapa? Karena mungkin aplikasi tadi memerlukan akses, misalnya menggunakan kamera, menggunakan speaker, mikrofon, dan seterusnya. Itu kan biasanya kalau kita menginstall, itu ada informasi seperti itu, bahwa software ini memerlukan akses ke misalnya ke lokasi menggunakan GPS, kemudian memerlukan akses ke kontak listnya dan seterusnya. Nah itu sebaiknya adalah diminimalkan. Ini beberapa contoh hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dari sistem komputer yang ada. Silakan, mungkin ada yang bisa kita diskusikan sebelum kita lanjutkan. Ada nggak? Silakan, mungkin ada. Ada. Pak. Ya. Silakan. Kalau dari ya saya Imam Raffi, mungkin mau tanya, kalau dari ini kan perspektifnya dari sisi security-nya ya. Biasanya apa kalau kayak gini tuh ada ada kayak aspek bisnisnya gitu, kayak dari mungkin kalau nambahin security, ningkatin latensi, atau lebih banyak yang perlu kita uangnya perlu lebih banyak dikeluarkan gitu. Kalau dari kayak gitu biasanya kalau dari prinsipnya sendiri itu apa ngeprioritasin security-nya atau kayak gitunya? Ya, baik. Ya, dari Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ya? Iya. Imam Rafi'i, ya. Ya, di ini nanti ya, di bagian berikutnya, itu nanti kita biasanya membahas. Jadi, apakah semua bagian itu perlu diprotek atau enggak? Apakah setiap data itu misalnya perlu di-encrypt semuanya atau enggak? Karena nanti ada beberapa pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan, apakah yang kita gunakan itu adalah security yang sifatnya itu adalah absolut, ataukah security yang sifatnya itu adalah komputasional. Jadi tergantung dari tingkatnya. Itu nanti. Absolut ya berarti memang harus semuanya nanti diprotek semua. Tidak peduli itu data apapun. Tapi kalau sifatnya yang komputasional, itu ya kita mempertimbangkan waktunya. Misalnya adalah data ini, misalnya, dirasa cukup diprotek sampai 10 tahun ke depan, misalnya. Setelah itu sudah tidak perlu diprotek lagi. Nah, itu tentunya nanti juga mempunyai aspek yang lain dari sisi ekonomi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu mungkin bisa kita bahas lebih detail lagi di bagian berikutnya. Tapi secara umum adalah seperti itu. Jadi ada beberapa pertimbangan. Kalau absolut ya semuanya diprotek. Tidak peduli itu data kecil, besar, dan semuanya. Sedangkan yang sifatnya komputasional, ya computational security, ya berarti itu kita pertimbangkan. Oh, data ini tidak perlu, yang ini perlu, dan seterusnya. Ya, karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga. Seperti itu. Tuh.
Imam Raffi. Ada lagi? Silakan. Ada. Oke, kita lanjutkan. Bahwa untuk attack itu bisa dari internal, seperti tadi kita sampaikan, dan juga dari eksternalnya. Bentuknya seperti apa kira-kira? Nah, internal di situ adalah pertama adalah altering data. Altering berarti merubah data. Yang merubah data. Di sini data yang seharusnya, misalnya gini ya, misalnya kita ambil contoh dalam hal perbankan di situ. Itu kan misalnya kita punya saldo 10 juta gitu. Kemudian misalnya karyawan mempunyai saldo juga di situ dia. Yang aslinya 10 juta kemudian tambahin 01 100 juta gitu kan. Sudah berbeda jauh itu. Nah, itu altering data. Contoh gampang dari altering data di situ. Jadi merubah data. Data yang sudah berubah itu nantinya integritinya juga mulai berubah juga. Kemudian stealing source code. Jadi kita di sini masih membahas masalah contoh-contoh ya yang mungkin terjadi. Dan sebagai intronya, stealing source code-nya. Jadi misalnya source code yang dipakai di suatu perusahaan itu kemudian diambil untuk dipelajari agar bisa dicari kelemahannya oleh pihak yang lain. Nah, di situ source code-nya bisa diambil. Kalau itu bisa diambil, tentu saja juga berbahaya. Karena apa? Ya tadi, bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Dicari kelemahannya apa, kemudian bisa dieksploitasi. Nah, di sini, di bagian programming itu juga ada masalah security-nya. Jadi pemrogram ini software security. Itu untuk mengamankan bagaimana agar software-software yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah source code-nya itu tidak ada yang bisa dieksploitasi oleh pihak lain. Misalnya tadi contoh pas development-nya itu diberi jalur khusus untuk testingnya agar mudah, ya, bisa langsung masuk ke situ misalnya programmernya. Nah, pada saat itu sudah masuk di tahap akhir ya, masuk di go live-nya, sudah masuk di produksi, ternyata lupa itu tidak dihilangkan, tidak ditutup. Ya, akhirnya ya terbuka sampai sudah diproduksi tadi, di tahap produksinya. Sehingga menjadi suatu kelemahan. Kelemahan itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana contoh dari stealing kelemahan dari suatu software itu bisa terjadi? Nah, nanti bisa dianalisis oleh yang bekerja di bidang itu, di bidang analisis source code itu berarti dia harus bisa debug satu-satu, debug mencari kelemahan dari setiap software yang ada. Nah, software yang ada itu kemudian nanti kan bisa dieksploitasi tadi, dicari kelemahannya apa. Mungkin kalian pernah mendengar ada namanya ini Pegasus, tahu? Pernah dengar nggak? Ada yang tak pernah dengar? Yang dari NSO, belum tahu. Nah, coba nanti di Google ya, Pegasus ya, NSO gitu. Nah, itu cukup ini juga menarik juga. Ada itu di YouTube, bisa di. Nah, itu adalah dia mengeksploitasi, ya, dari eksploitasi dari kelemahan suatu software untuk bisa mengambil data dari sistem, termasuk adalah dari handphone. Jadi Google ya, Pegasus gitu, NSO, di software yang diproduksi dari Israel. Nah, itu targetnya cukup populer, nah, termasuk dari pemerintahan itu juga menjadi target. Ya, dan kalau kita ikuti beritanya seperti itu, ya, itu adalah bisa digunakan untuk mengambil data. Jadi dia bisa, kalau menurut yang keterangannya di situ adalah dia bisa mengeksploitasi, jadi mengambil data itu tanpa kita menginstallnya. Jadi software itu tidak perlu kita install, dia sudah otomatis masuk. Jadi hanya sekedar misalnya apa ya, kalau yang saya baca itu, jadi dalam miss call gitu, atau mungkin WhatsApp yang tidak perlu di replay, itu sudah softwarenya sudah bisa masuk terinstall secara otomatis dan bisa mengirimkan data-data yang diperlukan ke mereka. Ini cukup canggih juga seperti itu.
Itu termasuk stealing itu tadi. Tapi mungkin bukan source code-nya yang di-steal ya, yang dicuri itu, tapi itu adalah data-datanya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dari source code-nya. Kemudian ada ini kerusakan dari komputer sistem di situ, sistem komputer yang rusak ya, dari pihak internalnya. Sistem yang rusak berarti tidak bisa digunakan lagi. Ya, apakah itu juga merupakan bagian masalah dari suatu keamanan sistem? Ya, sudah menjadi masalah juga. Kemudian revealing confidential information. Jadi informasi yang sifatnya konfidensial, yang rahasia itu menjadi dibuka, jadi reveal. Jadi bisa dibaca atau bisa dipahami oleh pihak yang seharusnya tidak boleh mengetahuinya. Hal yang lain lagi, misalnya yang dari faktor internal, itu adalah secara sengaja itu menuliskan kode yang sifatnya tidak baik. Jadi kode yang tidak baik, yang berbahaya itu sengaja dimasukkan pada saat development ini berkaitan dengan yang tadi ya. Nah itu kemudian yang nantinya digunakan untuk tujuan di tahap berikutnya. Jadi dimasuki suatu kelemahan, misalnya portnya dibuka. Kalau kita bicara masalah jaringan komputer, mungkin di situ dia membuka port tertentu yang nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk masuk. Masalah port number, IP number, saya kira semua sudah tahu kan ya, itu sudah di bagian di jaringan komputer di situ. Itu beberapa contoh ya, beberapa contoh dari permasalahan atau serangan yang mungkin dilakukan dari pihak internalnya. Nah, ada juga yang dari pihak eksternal. Nah, internal ini kadang lebih sulit dideteksi daripada yang eksternal. Karena dia sudah dalam posisi ada di dalam sistem komputernya itu sendiri. Jadi sudah di dalam. Kalau diasumsikan dulu musuh itu ya, dia sudah masuk ke dalam. Nah, itu yang sulit dideteksi. Kalau pihak eksternal, itu misalnya adalah dia mengirimkan malware tadi, malicious software atau malicious program di situ. Nah, di situ malicious programnya bisa bermacam-macam, tergantung dari tujuannya untuk apa. Kalau virus misalnya, virus bisa digunakan untuk merusak sistem yang ada di situ. Nah, mungkin ini juga pernah tahu juga ya, kita sering baca ya apa sih yang disebut dengan pengiriman malicious program yang ada kaitannya dengan masalah politik dan seterusnya. Nah, itu kalau kita baca di situ ada reaktor, ya, kalau kita dibaca di luar negeri itu ada reaktor nuklir yang memproduksi bahan baku untuk nuklir itu, tiba-tiba dia tidak bisa dikendalikan. Itu dideteksi karena ada virus yang sengaja dimasukkan ke situ oleh pihak lain. Nah, itu juga pernah terjadi juga. Jadi silakan bisa dicoba cari beritanya. Ya, terjadi kalau nggak salah di Iran itu ada virus yang masuk ke reaktornya sehingga yang namanya reaktor itu kan harus berputar. Nah, kalau perputarannya itu melebihi batas yang ditentukan, itu kan jadi error, mesinnya bisa meledak. Nah, itu terjadi seperti itu. Itu pernah ada ya dari beberapa sumber yang berita yang kita baca di situ. Itu contohnya ya, send malicious program. Kemudian scanning jaringan untuk mencari kelemahan dan kemudian melakukan penyerangan kepadanya. Scanning untuk mencari kelemahannya. Kelemahan-kelemahan dari sistem itu di-scan. Di kuliah sebelumnya, di kuliah jaringan komputer, saya kira ini sudah dipelajari ya, bagaimana kita bisa melakukan scanning di situ, bisa melakukan misalnya pembacaan data yang sedang dikirimkan dan seterusnya, menggunakan beberapa tools yang ada. Termasuk yang itu adalah sending, virus, worm, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari attack yang bisa terjadi baik dari internal dan juga dari eksternal. Internal berarti sudah di dalam sistem komputer yang ada, sedangkan eksternal itu adalah dari pihak orang lain yang masih di luar sistem.
Kemudian ya, untuk bentuknya sendiri ya, secara umum bisa kita bedakan menjadi hardware security, information security, dan administration security. Ini adalah merupakan beberapa contoh dari security yang ada. Nah, tapi secara umum kita bisa mengetahui bahwa untuk security tersebut bisa dibedakan berdasarkan bentuk yang di sini ada yang sifatnya adalah physical, tadi yang sudah kita bahas secara sekilas ya di awal tadi. Ini adalah sifatnya physical. Ya, secara physical berarti ya secara fisik untuk penjagaannya. Ya, tidak melibatkan antivirus dan sebagainya, tapi secara benar-benar secara fisik. Jadi dijaga. Jadi data atau mungkin hal yang lain itu dimasukkan ke dalam ruang tertentu dan dijaga penjaganya. Itu contohnya. Sedangkan hal yang lain itu bisa berkaitan dengan komputernya, misalnya dengan antivirusnya dan seterusnya. Gitu. Sehingga kita akhirnya mengenal beberapa istilah di dalam security itu sendiri. Misalnya seperti ini. Yang pertama adalah tentang information system security. Itu berkaitan dengan protect sistemnya. Jadi apa ini maksud dengan information system security? Jadi ada banyak istilah yang bisa digunakan. Information system security, keamanan sistem informasinya. Apa yang menjadi fokus dari information system security di sini? Nah, information system security ini adalah fokusnya adalah di bagian sistem informasinya. Jadi dia mengatur atau memanage bagaimana prosedur-prosedur yang ada itu harus dijalankan. Kemudian fungsi-fungsi dari hardware dan atau softwarenya itu seperti apa? Itu sudah ditetapkan di situ. Termasuk di sini adalah untuk prosedur dan juga manajemen yang berkaitan dengan operasional, accountability, dan seterusnya. Ada juga yang merupakan yang mengatur tentang akses kontrolnya, apakah berupa sentral atau remote-nya, dan seterusnya. Dan juga struktur dari ini physical structures and devices-nya. Jadi intinya adalah di bagian sistem information system security itu adalah berkaitan dengan manajemennya, di prosedur yang harus diikuti. Misalnya kalau satu password maka itu harus diganti setiap 3 bulan sekali, misalnya seperti itu. Itu adalah prosedurnya. Suatu password misalnya harus terdiri atas beberapa karakter, jenis karakter yang berbeda dan seterusnya. Ada juga misalnya kalau kita masuk ke ruang server maka tidak boleh melakukan copy data secara langsung di situ. Nah, itulah diatur di bagian di sini di information system security di sini. Nah, di sini ada standarnya baik dari ISO dan sebagainya. Nah, ISO nomor sekian yang bisa digunakan untuk melihat apakah sistem informasi yang khusus untuk security ini sudah terpenuhi atau belum dari sistem komputer yang ada di situ. Jadi ini tidak berkaitan dengan teknisnya, tapi berkaitan dengan prosedurnya untuk information system security di sini. Kemudian lagi yang tipe yang lain dari berkaitan dengan security di sini ya, ini adalah information security. Ya, yang sebelumnya tadi adalah information system security. Maka di sini adalah information security. Ya. Information security di sini adalah fokus terhadap proteksi informasinya. Ya, informasi yang didapatkan dari data yang ada di situ. Apa yang membedakan? Ya, kalau di bagian information security di sini sudah fokus ke bagian teknis, terutama ke bagian bagaimana kita bisa mengamankan informasi yang ada. Misalnya adalah dengan menggunakan enkripsi. Apa itu enkripsi? Mungkin bisa kita bahas di bagian berikutnya ya. Enkripsi, kemudian transformasi data dan seterusnya. Ada lagi yang berkaitan dengan komputer. Kita lewati dulu. Dengan network security ya. Dengan network security di sini adalah berkaitan dengan networknya, jadi jaringannya. Jadi untuk mengamankan komputer dari misalnya denial of service atau DOS dan akses dari user yang tidak
berhak atau ilegal atau unauthorized di situ. Jadi ini berkaitan dengan network-nya. Jadi berkaitan dengan jaringan yang ada di situ. Ini berbeda dengan yang information security tadi. Ya, jadi terdapat perbedaan. Kemudian ada software atau application security. Ini berhubungan dengan softwarenya yang tadi kita bahas. Misalnya di bagian software itu ada, misalnya sebagai contoh adalah looping yang infinite, atau kita kenal sebagai infinite loop di situ. Jadi suatu program dia akan melakukan loop secara terus-menerus. Nah, itu juga mengakibatkan satu sistem itu tidak aman. Karena nanti nggak mungkin akan bisa keluar dari loop tadi jika tidak ada kondisi tertentu. Nah, itu merupakan bagian dari software atau application security di sini. Yaitu bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa software yang digunakan itu adalah memang sudah aman. Nah, kemudian secara umum itu bisa kita kelompokkan menjadi computer security di bagian yang di sini. Computer security di sini. Itu adalah untuk memproteksi semua resource dari yang ada di dalam sistem tadi. Nah, kita dari computer security, jadi protect all computing resources, jadi semuanya. Nah, itu adalah gambaran bahwa terdapat beberapa tipe yang berbeda terhadap security yang ada. Jadi ada information system security, ada information security, kemudian network security, ada software atau application security, dan juga ada secara keseluruhan adalah computer security. Jadi bermacam-macam. Mungkin kita mendapatkan beberapa referensi yang berbeda. Ada istilah information security, ada software security, yang mungkin kita nggak tahu apa yang dimaksud di situ. Nah, itu adalah mempunyai perbedaan seperti itu. Kurang lebihnya ada demikian. Nah, kemudian setelah kita mengetahui beberapa contoh tadi, kita ke bagian berikutnya, yaitu apa sebenarnya dimaksud dengan security tadi. Apa kira-kira yang dimaksud dengan security di sini? Tentunya kita mempunyai definisi yang ini ya, yang berbeda-beda mungkin ya, berkaitan dengan security itu. Mungkin setiap user mempunyai definisi yang tidak sama. Jadi ada yang mengatakan security mungkin seperti sesuatu yang bisa menjamin data itu ada selamanya misalnya, atau bagaimana, itu bisa mungkin bermacam-macam nanti tergantung dari pemahamannya di situ. Nah, kira-kira apa yang maksud dengan security itu? Karena kita belajar tentang keamanan informasi dan jaringan, nah kita perlu tahu istilahnya apa yang dimaksud dengan keamanan di situ, security. Keamanannya seperti apa? Mungkin ada yang punya pendapat. Kira-kira seperti apa keamanan di situ? Ada punya pendapat nggak? Untuk security itu seperti apa? Saya mungkin, Pak. Ya. Mungkin disebut aman ketika yang bisa akses itu orang yang memang diperbolehkan, atau ya yang kita inginkan untuk mereka akses gitu. Selain itu tidak bisa. Baik. Berarti bisa dikatakan bahwa dikatakan secure atau memenuhi aspek security jika suatu hal, misalnya data ya, data itu adalah bisa diakses oleh yang berhak saja, seperti itu ya? Ya, opini saya. Itu salah satu definisinya dari Imam. Ada yang lain lagi? Ada nggak? Kita ambil contoh misalnya demikian. Jadi kita punya data, ya, data yang sifatnya mungkin bisa kita anggap rahasia misalnya. Data tentang data rahasia itu apa misalnya? Data kuliah, data nilai, rahasia nggak? Data, saya pernah dapat nilai C, itu rahasia nggak itu ya? Nah, kemudian transkrip misalnya ya, transkrip itu. Kemudian kita simpan di dalam safety box. Safety box yang cukup kuat, yang tidak bisa ditembus. Kemudian safety box tadi
kita simpan, ya, kita bawa ke misalnya ke mana, ke laut gitu ya, laut yang paling dalam itu di mana? Pasifik mungkin ya, Pasifik dalam, kemudian kita masukkan ke laut di situ, sehingga itu sampai ke dasarnya, ke dasar laut gitu. Sampai ke dasar laut, nanti nggak mungkin ada orang yang bisa mengambilnya. Nah, itu apakah masuk aman atau enggak? Kira-kira secure atau enggak? Seperti itu. Gimana kira-kira? Aman nggak kalau kita mengakses mempunyai hal seperti yang tadi saya sampaikan di situ? Apakah itu secure? Kalau opini saya kalau dari kepikirannya secure sih, tapi habis itu saya mikir kita sendiri nanti nggak bisa akses ya, karena ya mungkin udah terbuang jauh, kita nggak bisa aksesnya. Jadi ya kita nggak bisa, karena apa? Datanya sudah masukkan ke laut misalnya tadi, itu dimasukkan ke safety box, nggak ada yang bisa mengakses lagi, termasuk kita sendiri yang punya data. Tadi apa, aman nggak? Datanya nggak bisa diakses, jadi siapapun nggak bisa mengambilnya lagi. Memang benar-benar nggak ada yang bisa misalnya gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa membukanya, membaca dan seterusnya. Termasuk yang punya data itu sendiri. Gitu. Gimana? Aman ya itu? aman sih. Aman ya? tapi tidak terlalu berguna. Aman ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Maka kita kembali ke definisinya. Apa yang dimaksud dengan aman di situ? Apakah kalau kita mempunyai kondisi seperti itu juga kita akan katakan itu adalah aman atau tidak? Ya. Nah, security itu sebenarnya mempunyai banyak aspek untuk melihat apakah ini sudah terpenuhi atau belum. Jadi jika suatu hal itu sudah memenuhi beberapa bagian, apakah kita sebut sebagai aman atau tidak? Jadi kita bisa menentukannya. Nah, aspek-aspek tadi yang kita sebut sebagai security property. Di properti dari suatu keamanan. Jadi misalnya itu ada beberapa poin-poin yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, di sini yang properti tadi itu juga disebut sebagai service, atau mungkin juga disebut sebagai capabilities atau juga goals-nya, tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi ada service, capabilities, dan juga goals yang ingin dicapai dengan definisi tadi. Nah, kemudian secara umum ada beberapa properti tadi. Ya, di sini kita mempunyai 6 properti. Sebenarnya banyak lebih dari sini, lebih dari 6. Ya, berapa lagi? Nah, yang 3 pertama di sini adalah yang disebut dengan confidentiality. Confidentiality yang pertama. Kemudian yang kedua adalah integrity, dan yang ketiga adalah availability. Dari namanya, dari definisi ini mungkin kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan confidentiality, integrity, dan availability. Saya kira kita sudah tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan 3 hal tadi. Nah, confidentiality di sini ada berkaitan dengan confidentiality-nya. Konfidensial artinya apa? Rahasia itu kan ya. Konfidensial, rahasia. Jadi kalau kita berbicara tentang confidentiality adalah tentang kerahasiaan suatu data misalnya. Artinya adalah data tersebut tidak bisa diakses oleh yang tidak berhak. Jadi kalau yang berhak bagaimana? Yang berhak ya harusnya boleh, bisa. Jadi kalau tadi kita ambil contoh misalnya data yang kemudian kita masukkan dalam safety box atau kotak, kemudian kita masukkan ke dalam laut gitu. Artinya bahwa yang punya data pun tidak bisa menggunakannya. Artinya itu tidak konfidensial juga karena nggak bisa diakses ya, oleh yang punya data. Harusnya yang punya data tetap masih bisa mengaksesnya.
Tapi dari pihak yang lain, dia juga cukup konfidensial itu, karena pihak lain tidak bisa mengaksesnya, jadi nggak bisa mendapatkannya. Jadi memang benar-benar sifatnya konfidensial itu ya, dari pihak lain gitu, nggak bisa diakses. Kemudian yang kedua adalah integritinya. Kita lihat dulu di sini. Ini confidentiality-nya. Di data itu tidak bisa data bisa dikirimkan tanpa membuka isinya. Itu salah satu definisinya dari confidentiality di sini. Ya, yang ada dua hal di sini ya. Yang pertama adalah data can be sent without revealing content. Artinya adalah data itu bisa dikirimkan tanpa harus tahu isinya apa. Seperti halnya dari pos gitu ya, atau dari pengiriman paket gitu kan. Mereka mengirimkan paket tanpa tahu isi paketnya apa kan. Nggak mungkin kan mereka harus membuka paketnya. Paketnya isi apa? Apakah isi makanan, mungkin isi baju dan seterusnya. Jadi mereka mengantarkan paketnya, tapi tidak perlu membukanya. Nah, itu konfidensial. Kalau misalnya paketnya itu harus dibuka, ya sifatnya berarti tidak konfidensial lagi. Sedangkan dari pengertian yang kedua itu adalah bahwa informasi itu dibuat tidak tersedia untuk pihak-pihak yang tidak authorized, yang tidak berhak membukanya. Jadi bukan hanya usernya, tapi juga misalnya prosesnya. Karena kita bicara masalah proses, mungkin kita kembali ke jaringan komputer ya, bicara proses juga dari layer yang ada itu. Nah, di situ data atau yang lain ya, informasi dan seterusnya, itu tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Ini yang di situ. Itu yang properti yang kedua di situ. Kalau yang pertama itu adalah pada saat pengirimannya. Jadi data itu bisa dikirimkan tanpa mengetahui atau tanpa membuka isinya. Dan yang kedua ini adalah berkaitan dengan bahwa data atau mungkin informasi juga bahwa itu tidak bisa disclose, artinya tidak bisa diketahui oleh publik atau oleh unauthorized individuals. Jadi individual yang tidak berhak ataupun juga entities ataupun prosesnya. Jadi intinya adalah yang boleh mengakses hanyalah yang benar-benar berhak saja. Yang berhak saja itu siapa ya? Tentu itu ditentukan oleh aturan yang ada. Siapa yang berhak di situ? Mengakses data kesehatan yang berhak siapa berarti? Ya dokternya berarti kan ya, kita tahu. Ya, dokternya perlu tahu ini riwayat sakitnya apa. Kalau pihak lain boleh enggak? Ya kalau dia tidak ditentukan tidak berkepentingan ya berarti dia enggak boleh. Makanya data kesehatan itu juga termasuk data yang sifatnya adalah private, tidak boleh disebarkan. Nah, itu termasuk dari data-data penting karena penyangkut banyak hal, misalnya berkaitan dengan asuransi dan seterusnya, biaya asuransi dan macam-macam. Ya, salah satunya. Maka confidentiality ini adalah meyakinkan bahwa hanya pihak yang berhak saja yang bisa membaca atau mengetahuinya. Ini adalah sifat confidentiality-nya. Ini salah satu aspek atau aspek pertama dari security. Kemudian yang kedua, ini adalah integrity. Jadi yang tadi adalah confidentiality. Yang kedua adalah integrity-nya. Integrity sudah merupakan properti yang meyakinkan ya bahwa data itu tidak atau belum diubah atau dirusak oleh sesuatu yang tidak berhak. Jadi data itu seperti aslinya, tidak ada perubahan apapun dan tidak rusak di situ. Itu integrity. Nah, data ini bisa dikirimkan secara akurat. Jadi kalau data itu pengirimannya tidak akurat, tidak kepada tempatnya, ya berarti dia tidak memenuhi aspek integrity di sini. Jadi integrity itu salah satunya adalah di situ. Tidak mengalami perubahan. Kemudian yang kedua adalah di situ data itu bisa dikirimkan secara akurat. Ya, kalau dikirimkan tapi nggak nyampe ya berarti nggak memenuhi juga
Sebenarnya kalau kita mempunyai paket pengiriman dilakukan tapi tidak sampai ke tujuan, jadi integritinya kan nggak tercapai. Yang dimaksud dengan data integrity. Gitu. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan integrity di sini adalah sistem integrity di sini. Sistem integrity itu adalah berkaitan dengan bahwa semua sistem atau aset itu adalah beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang ada dan bisa beroperasi seperti yang sudah ditentukan. Itu berkaitan dengan sistem integrity-nya. Jadi kalau kita menjalankan suatu aplikasi, maka aplikasi tadi harus memang benar-benar bisa memenuhi apa yang sudah ditentukan di situ. Misalnya kita melakukan operasi delete suatu file. Maka kalau kita klik delete, ya harusnya perintah delete itu memang dilakukan untuk menghilangkan data tadi. Bukan untuk melakukan copy. Bukan copy file. Kalau di delete tetapi malah menduplikasi, berarti kan tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Berarti di situ adalah integrity-nya yang tidak terpenuhi. Jadi ada dua macam integrity di sini. Ada data integrity, kemudian ada sistem integrity. Yang dua-duanya adalah perlu untuk dipenuhi untuk bisa mendapatkan definisi dari security tadi. Nah, ini integrity adalah merupakan aspek yang kedua, integrity. Ada beberapa metode yang bisa digunakan ya untuk mencapai integrity ini. Termasuk yang tadi confidentiality itu ada metode ya. Jadi kalau kita bicara masalah confidentiality, nanti ada metode bagaimana cara untuk mencapainya, untuk mencapai kerahasiaannya. Kalau kita bicara masalah integrity, nanti ada metode bagaimana kita bisa menjaga integrity dari suatu data di situ. Kemudian yang ketiga adalah availability-nya. Availability ini adalah berkaitan dengan available-nya, ketersediaannya, availability-nya, ketersediaannya. Jadi pada saat data itu diperlukan, dia ada. Jadi kalau tadi kita buat contoh misalnya data yang kita masukkan ke dalam safety box, kemudian kita taruh di cloud yang dalam sehingga tidak bisa diakses, itu dia mungkin confidential, tapi tidak available. Jadi data nggak bisa diambil, nggak bisa tersedia pada saat kita butuhkan. Berarti tidak memenuhi availability di sini. Jadi kalau misalnya suatu server itu bisa menyimpan banyak data dan semuanya penting, tapi nggak bisa kita akses, ya berarti nggak available. Kalau dulu misalnya adalah untuk FRS itu ya, di Integra itu, dulu begitu masuk masa FRS, terutama di masa akhir-akhir periode FRS, wah itu nggak bisa diakses akan-akan itu, nah penuh semua di awal-awal dulu. Jadi perlu waktu lama, bahkan bisa putus koneksinya untuk mengakses FRS online itu. Nah kalau sekarang kan sudah enggak. Ya, sekarang sudah bisa, seakan-akan sudah bisa available setiap saat. Kalau dulu ya itu tadi, ya, di hari terakhir ya siang, wah itu sudah alamat nggak bisa buka itu FRS online itu. Jadi harus di awal-awal untuk bisa mengambil. Sekarang sudah bisa. Jadi berkaitan dengan availability. Nah, availability ini juga dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya servernya down. Down-nya itu kenapa? Apakah ada faktor lain atau mungkin ada faktor internalnya yang berkaitan dan seterusnya. Faktor lain mungkin ada faktor eksternalnya yang menyebabkan servernya nggak bisa diakses. Atau mungkin karena itu tadi dari faktor internalnya bisa juga. Misalnya kesalahan setting atau apa, bisa terjadi seperti itu. Tapi secara umum ini banyak hal yang bisa menyebabkan. Dan juga ada antisipasi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Baik itu dari sisi confidentiality, kemudian integrity, dan juga untuk availability. Jadi bisa. Nah, sampai sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Enggak? Enggak ada? Baik, kalau nggak ada. Mungkin di awal minggu pertama ini ya, kita ini sebagai pembuka, apa itu yang dimaksud dengan keamanannya, bagaimana kita bisa mendefinisikan security-nya dan sebagainya.
Itu bisa sebagai apa? Intronya. Nah, ini apa? Sebenarnya untuk yang definisi dari security ini masih ada beberapa aspek lagi. Nanti silakan untuk dicari. Ya, bisa dicari di situ banyak di internet mendapatkan informasinya atau dari sumber yang lain ya. Kalau tadi kita sebutkan ada confidentiality, integrity, dan availability, masih banyak faktor-faktor lain yang berhubungan juga. Nah, demikian. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Tadi ada yang belum absen? Ada yang belum tahu code-nya? Untuk yang belum, mungkin ini saya share ya. Silakan kita beri kesempatan dulu yang belum absen. Recording stopped.
Koneksi saya baru putus ya. Iya, Pak. Hilang ya. Harus restart lagi tahu-tahu ini. Ya, tadi saya mau nge-share untuk absensi itu. Wah, tahu-tahu muncul blue screen nih laptop ini. Untuk yang belum absen. Mungkin saya coba ini dulu ya. Nah, ini adalah contoh yang tidak available ini ya. Salah satu contoh real ya. Ya, tadi baru kita bahas masalah availability. Availability ternyata ini juga tidak available tadi pada saat itu dibutuhkan. Jadi pada saat laptopnya itu diperlukan untuk share, ya tadi share screen untuk absensi. Nah, pada saat itu ternyata adalah tidak available. Jadi tahu-tahu laptopnya adalah blue screen. Kemudian restart otomatis. Nah, itu contoh yang tidak available. Contoh bagaimana suatu informasi atau data ya dalam hal ini ya, yang tidak bisa kita dapatkan pada saat yang dibutuhkan. Nah, itu menjadi satu masalah juga itu ya. Jadi kita, ya itu contoh realnya seperti itu. Oke. Ini tadi saya mau share untuk absen. Ada 2 yang belum absen, ada nggak di sini? Ada Dohan dan Anggara yang belum. Ada nggak tadi? Ada nggak di sini? Yang lainnya sudah? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada 2 tadi ya. Anggara Yuda dan Dohan Pranata. Nggak ada semua. Kalau Ada di sini ya? saat ini nggak ada, Pak. Kalau Tadi tadi nggak ada ya. Kalau tadi ada nggak? nah, itu kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Oke, wes. Ini ada 40. Itu. Wes itu saja yang mungkin kita bisa bahas di pertemuan pertama ini. Nanti silakan bisa dicari lagi bahan-bahan yang lain yang berkaitan. Tadi kita bahas masalah properti ya, salah satunya ada properti dari security itu ya. Sekali lagi itu adalah berkaitan dengan confidentiality, integrity, dan juga availability. Nah, yang baru saya alami di sini adalah availability-nya tadi. Jadi pada saat dibutuhkan itu ternyata tidak bisa diakses, nah, itu tidak available seperti tadi itu. Jadi tahu-tahu screen-nya hilang dan seterusnya. Itu. Yes. Baik, untuk sampai saat ini kalau tidak ada yang kita perlu diskusikan lagi, saya kira kita cukup sekian dulu ya. Untuk minggu depan kita jadwalkan di jam yang sama ya, di jam 1. Seperti itu. Pak, permisi, Pak. Ya. Untuk materi yang tadi PPT-nya, apakah nanti dimasukkan di Classroom, Pak? Oh, materi ya, saya kira bisa. Salah saya kira ya. Itu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ada. Terima kasih, Pak. Ada ya. Oke. Baik, kalau nggak ada kita cukup sekian ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.